Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir di program satu jam dari Makkah bersama Jemaah Haji Provinsi Riau tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sahabat religi Kementerian Agama Provinsi Riau, jamaah haji saat ini seluruhnya sudah berkumpul di kota Mekah untuk persiapan melaksanakan puncak ibadah haji Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Insya Allah, jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Seluruh jemaah haji secara bertahap akan diberangkatkan menuju Arafah. Saat ini kita bersama petugas kloter BTH 03 asal Kota Pekanbaru. Bagaimana persiapan mereka menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji? Kita sapa terlebih dahulu Ketua Kloternya, Bapak Zulfa Henry. Assalamualaikum Bapak. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pekanbaru. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Pak Puji yang ada di hotel jemaah Ya. PT03. Saya sedang di kantor sektor 04, Dakar Makkah. Waalaikumsalam, siap. Baik Pak, apa kabarnya Pak? Sehat, Sehat ya alhamdulillah. Pak? Masih semangat Pak? Masih, Oke, tambah segar ya Pak ya? insya Allah Wah. harus seger. Baik Pak, terkait persiapan pelaksanaan puncak haji Kloter 3 Batam, kami minta Bapak dapat melaporkan kondisi jamaah haji dan bagaimana mobilisasi untuk keberangkatan menuju Arafah nanti. Silakan Pak Ketua. Untuk kondisi jemaah kloter BTA 3, kloter pertama Riau, asal Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, asal Kota Pekanbaru, semua dalam keadaan sehat, semua terpantau baik, alhamdulillah. Tidak ada sampai hari ini yang dirujuk ke rumah sakit. Persiapan tadi kita gesar ini suntik vitamin di hotel. Kebetulan ini pembimbing ibadah kita di Hotel 423, Pak Pujianto tinggal di hotel untuk piket dan menjaga proses tersebut. Sedangkan kami saat ini sedang di sektor untuk rapat pengangkutan jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi di musim haji 2025 ini proses pengangkutan dan pengorganisasian jemaah ke Ar-Musna itu ada sedikit perubahan dari yang berbasiskan kelompok terbang menjadi berbasiskan kafilah. Jadi kafilah Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina itu mulai tanggal 4 Juni, 8 Zulhijjah, sampai tanggal 10 Juni atau 13 Zulhijjah. Jadi jemaah itu nanti akan berangkat berdasarkan manifest kafilah. Manifest kafilah inilah diambil dari grouping visa dari IHAJ, Kementerian Haji dan Wakaf Arab Saudi. Itu mungkin untuk teknis kafilah Ar-Musna. Persiapan dari BTA 3, kami sudah menyekenari sekaligus kami jemaah kami yang kloter BTA 3 yang keluar dari kafilah BTA 3 ke BTH 6, ada ke BTH 8, ada ke BTH 15. Kami, Ketua Kloter dan pembimbing ibadah akan mencarikan formula komunikasi yang paling efektif untuk pada waktu pengangkutan 8 Zulhijjah mereka tetap berangkat. Selain tentunya berkomunikasi dengan ketua kloter masing-masing BTH yang kebetulan masih asal Kota Pekanbaru. Jadi jemaah yang terpisah kafilah
Armusnanya dari kloter, tidak usah khawatir. Untuk kloter BTA 3 yang terlepas daripada kloter BTA 3 itu ada 35 jemaah, tapi 24 jemaahnya masih dalam satu maktab yang sama, maktab 68. Jadi yang terpisah itu ada 10 orang. 10 orang itu juga selain ketua kafilah dari BTH itu yang mengontrolnya, kami juga akan memastikan pada hari 4 Juni 8 Zulhijjah tadi mereka terangkut. Jadi tidak usah khawatir. Kita mengikhtiarkan Al-Hajju Arafah itu dapat terlaksana dengan sebaiknya. Oke, berarti sudah dikoordinasi atau dimobilisasi ya Pak ya, walaupun mereka sudah berbeda syarikah itu ya Pak ya. Sudah Bu, sudah. Berarti aman Sudah. jamaah sekarang untuk menuju ke Arafahnya. Ya, keberangkatan jamaah itu berbasiskan syarikah dan berbasiskan maktab. Itu dapat dilihat daripada posisi pemondokan jemaah yang sudah ada di awal kedatangan para jemaah, baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2 di kota Makkah. Itu sudah dapat terlihat. Oke, berarti nanti di Arafahnya juga berdasarkan sewaktu keberangkatan ya Pak? Sewaktu kafilah Armusna. Jadi kafilah Armusna itu berlaku sejak tanggal 4 Juni ketika mereka berangkat sampai tanggal 10 Juni setelah pulang dari Nafarsani di Mina. Oh gitu. Nah, jadi tendanya juga difasilitasi demikian. Kebetulan BTH 3 di Arafah terdistribusi dalam 2 tenda besar. Kemudian di Mina terdistribusi ke dalam 3 tenda, yang satu campuran bersama BTH 7 dan BTH 15. Nah, semuanya insya Allah sudah kami organize, termasuk insya Allah yang di Mina sudah kita tempel juga nomor-nomor di masing-masing tempat tidur untuk memudahkan jemaah memilih posisi tempat tidurnya masing-masing. Karena kami lihat di Mina itu kan kita cukup lama 3 hari, kemudian tempatnya sangat terbatas 0,58 cm, jadi butuh tempat yang benar-benar nyaman dan aman agar jemaah ini tidak kemana-mana, mengingat suhu pada waktu puncak haji ini diprediksi mendekati 50 derajat Celcius. Jadi harus di dalam tenda terus dari jam 8 sampai jam 16.00 was. Oke. Jemaah di BTH 03 ini ada yang mengikuti murur atau tanazul gitu Pak? Ada Ibu. Untuk murur itu kafilah BTA 03 yang murur ada 84 jamaah sampai hari ini. Cuma nanti itu biasanya ada kemungkinan bertambah itu atau berkurang sesudah Arafah biasanya. Karena di situ kan baru nampak ada yang tiba-tiba energinya berkurang dan seterusnya. Sedangkan untuk tanazul, BTA 03 tidak termasuk dalam kloter kafilah yang menjadi sasaran mandatori tanazul. Di 95 kloter itu kita tidak masuk. Jadi kita full mabit di Musdalifah, tidak ada yang tanazul. Layanan konsumsinya juga demikian. Kami juga sudah menyampaikan pada jamaah untuk yang tidak tanazul seperti BTA 03 ini, kalau mereka memilih tanazul mandiri harus buat surat pernyataan dan tidak ada layanan konsumsi, akomodasi pada waktu mereka di hotel. Jadi sampai sekarang tidak ada, jadi kami 445 orang stay mabit di Musdalifah. Di Mina, mohon maaf.
Baik Bapak, kita beralih ke berikutnya, sahabat religi. Di saat ini ada juga Bapak Pembimbing Ibadah Kloter di BTH 03, eh, Bapak Pujianto. Bagaimana persiapan pelaksanaan ibadah untuk jemaah haji BTH 03 menuju puncaknya nanti? Mohon jelaskan Pak Puji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi atau siang Bu Ana dan seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru dan Riau. Khususnya kami dari BTH 3, Pembimbing Ibadah, beserta Ketua Kloter kami, Bapak Zulfa Hendri, yang luar biasa, mereka tegas, lugas, dan pokoknya intens memberikan bimbingan-bimbingan kepada jamaah dan kami semuanya petugas kloter. Begitu juga kami hadir juga jamaah kami, ya. Kami sapa terlebih dahulu Pak Rahman, ya, Pak Rahman. Alhamdulillah bersama kita. Baik Bu Ana, ya ada Bu Rahman. Baik Bu Ana, akan kami sampaikan bahasanya tentang masalah bimbingan ibadah. Alhamdulillah selama kami berada di Mekah, ya selama kami di Mekah, itu melaksanakan ibadah-ibadah yang senantiasa terorganisir dalam pelaksanaan kegiatan kepada jamaah kita. Alhamdulillah kita di Hotel Al-Mufti nomor 423 tersebut, ya, itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membimbing pembinaan ibadah kepada jamaah, terutama dalam pelaksanaan sholat-sholat fardu itu diselingi dengan adanya kultum dan lain sebagainya. Begitu pula persiapan untuk menuju Ar-Musna yang insya Allah sebentar lagi akan kita lakukan ini. Bahasanya kami sudah melakukan manasik pemantapan namanya. Manasik pemantapan ini kami sasarannya kepada jamaah supaya paham tentang apa yang harus kita persiapkan, baik dari segi persiapan kita maupun fisiknya maupun dari segi persiapan ilmunya dan juga spiritualnya menghadapi Ar-Musna ini. Karena ini sangat penting kan, bahasanya kita berada di terutama di Arafah. Kalau tidak betul-betul ilmu yang harus kita bawa, ini tidak tahu nanti apa akibatnya. Kita tidak mau hal seperti itu, karena 13 tahun jamaah menunggu, harus kita persiapkan dari dini sampai sekarang, matang betul bahasanya kita sudah siap secara spiritual, keimanan kita, hati kita, untuk menghadapi Ar-Musna. Alhamdulillah setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan manasik pemantapan yang kami bagi beberapa sesi, ada karom 1 sampai rombongan 1 sampai rombongan 6 itu diberikan manasik terlebih dahulu. Kemudian di hari berikutnya itu kami memberikan bergantian rombongan 7 dan rombongan 8. Kemudian hari berikutnya kami juga memberikan manasik di rombongan 9 sampai rombongan 11. Alhamdulillah ini sudah clear, ya sudah clear. Dan puncaknya kami mengadakan mujahadah dan istighozah kubro, ya, istighozah kubro. Alhamdulillah kemarin sudah sholat subuh itu sudah dilakukan dan antusias jamaah sangat mengapresiasi kegiatan ini yang telah difasilitasi oleh pihak kloter, terutama dukungan para kloter. Petugas kloter ini sangat memerlukan sekali, diperlukan sekali dalam mensukseskan hal tersebut. Nah, dalam mujahadah maupun istighozah kubro ini ada 3 kloter. Kebetulan di hotel kita di Al-Mufti ini itu terutama ada 3 kloter. Kloter BTH 3, kloter BTH 7, dan kloter BTH 15. Nah, ini dikarenakan satu hotel, maka kami adakan secara kolektif, secara kebersamaan. Alhamdulillah, antusias jamaah kita luar biasa menyambut hal tersebut. Nah, ini
Kemudian tadi pagi kebetulan alhamdulillah kita juga dipimpin oleh Pak Ketua Kloter kami itu mengadakan briefing dengan para karu dan karom. Dan alhamdulillah sudah disepakati kita BTH 03 ini akan mengambil nafarsani. Ya, mengambil nafarsani di mana seluruh jamaah itu akan keluar dari Mina itu sekitar tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi ini sudah kita sepakati secara bersama. Tentang masalah ibadah-ibadah yang dilakukan di Mina ataupun di Arafah dan Musdalifah, ini sudah kita setting sebaik mungkin sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di samping itu pula, petugas yang kami tunjuk tadi pada waktu briefing tadi, petugas untuk pelaksanaan wukuf di Arafah itu muazin itu dari PHD, yakni Pak Agus Hatorongan. Kemudian imam itu dari pembimbing ibadah, yakni saya sendiri. Kemudian untuk khotib itu Ustadz Haji Saifullah dari Bimbat atau pembimbing ibadah KBIHU. Nah, alhamdulillah ini sudah clear. Kemudian dikarenakan kita di Arafah tersebut terbagi 2 tenda, ya, dengan maka dalam pelaksanaan kegiatan wukuf di Arafah nanti akan disatukan menjadi 1 tenda. Jadi fokus kepada pelaksanaan wukuf itu 1 tenda dan petugasnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian dalam hal murur, alhamdulillah jamaah kita yang 84 jamaah tadi nanti akan dimobilisasi ke Musdalifah dan Mina, nanti akan didampingi oleh 2 petugas, ya, terutama yaitu pembimbing ibadah saya sendiri yang akan mendampingi, kemudian ada petugas TKHI yaitu Dokter Ade. Nah, kemudian yang jamaah yang non murur itu nanti akan didampingi langsung oleh ketua kloter dan kawan-kawan PHD lainnya. Kemudian setelah mereka nanti bergerak di Musdalifah sampai Mina, dan insya Allah di sini nanti akan kita set ulang tentang pelaksanaan ibadah sehingga apa? Waktu-waktu mereka yang ada di menempati di Mina nanti tidak terbuang sia-sia. Saya sebagai salah satu contoh, bahasanya kita nanti akan mengadakan kultum berdasarkan jadwal yang telah kami tetapkan, yakni perombongan masing-masing. Kemudian di samping itu, ada jamaah kita yang melakukan murud itu betul-betul tidak siap untuk melaksanakan lempar jumroh akobah. Ya, lempar jumroh akobah, kemudian di tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11-nya begitu juga. Ula, wusto, dan akobah, kemudian tanggal 12, tanggal 13. Maka mereka nanti kami data, dan kami berikan peluang untuk senantiasa berniat untuk untuk badal zumroh namanya, ya, badal zumroh. Jadi ini nanti siapa kira-kira yang ditunjuk? Ini Pak Ketua tadi sudah menyarankan kepada Karom supaya nanti berkoordinasi dengan karomnya atau karunya. Siapa kira-kira di situ yang ditunjuknya? Kalau sudah nanti sudah oke yang ditunjuknya, berarti mereka yang akan membadalkan jamaah yang badal, ya, yang akan badal pelemparan zumroh, akobah, wusto, dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa skema kita untuk sementara. Terima kasih. Oke, baik Pak. Berarti sudah ada jalur atau urutan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan ibadah untuk jamaah BTH 03, termasuk Ya. dengan pelaksanaan wukufnya digabungkan antara 2 tenda jadi 1 tenda. Iya, betul. Jadi terfokus di 1 tempat jadinya. Iya, betul.
Baik Pak, itu yang jemaah Risti dengan jemaah yang lansia sudah tercover ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Itulah nanti mereka dapat melaksanakan muru tadi, ikut dalam Oke. program muru tadi. Ya, yang Dan jumrohnya dengan. pendampingnya, Mm-mm. ya dan pendampingnya tadi. Oke. Kemudian Pak terkait dam gitu Pak, apakah jemaahnya sudah menyelesaikan pembayaran dam sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah gitu? Ya, alhamdulillah tadi malam kami minta data kepada Karu dan Karomnya. Alhamdulillah jamaah tersebut sudah sesuai dengan syar'i, mereka sudah membayar dam. Sudah membayar dam, alhamdulillah 441 jamaah itu sudah melaksanakan dam. Ya, sudah melaksanakan dam. Kemudian kami petugas 7 orang ya, 7 orang. Saya, kemudian Pak Zulpa dan kawan-kawan. Mohon maaf. Jadi dengan Pak kawan-kawan itu melalui Basnas, itu sudah kita transfer semuanya. Alhamdulillah sudah clear kalau masalah dam. Berarti tinggal melaksanakan ibadahnya lagi ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya, gitu. Baik, kembali ke Pak Ketua. Terkait ini Pak, kan konsumsi jamaah selama di Arafah nanti seperti apa itu Pak? Baik, konsumsi jamaah itu fasilitasnya di Armusna itu kan ada 15 kali makan, 1 kali snack. Itu semua ada 6 kali makan yang difasilitasi oleh BPKH Limited. Ada makanan siap saji yang akan dikonsumsi oleh jemaah. Itu posisi di semua titik-titik krusial. Jadi kalau konsumsi jamaah secara umum, baik sejak di Madinah, Makkah, sampai insya Allah mudah-mudahan di Ar-Musna, semua berjalan dengan baik. Cita rasa Indonesia, tentu masalah kecocokan ini kan soal selera, ini soal masing-masing ya. Tapi dari seluruhnya luar biasa yang telah dipersembahkan oleh PPIH Arab Saudi bidang konsumsi untuk hal konsumsi jamaah kita. Termasuk yang hari ini juga ya Pak ya? Kan Ya, betul, untuk Bu. mobilisasinya juga diputus, diganti dengan konsumsi yang lain lagi ya Pak, yang dalam bentuk paket gitu ya? Oke, ya kalau untuk itu kami sampai tanggal 8 Zulhijjah pagi, 4 Juni pagi masih mendapat konsumsi reguler. Nanti sesudah itu baru dibagi paket. Cuman kami sampai sekarang untuk kondisi di BTA 3 masih dalam proses menunggu diserahkan oleh PPIH Arab Saudi Oke. dan syarikah. Berarti sudah aman dari segi konsumsi, dari segi pelaksanaan ibadah. Berarti jamaah tinggal ready untuk beribadah aja lagi ya Pak ya? Insyaallah. Insyaallah, Bu. Baik, bersama kita juga ada jemaah haji ya Pak ya, dari BTH 3 atas nama? Pak Rahman. Oke, Pak Rahman. Bapak Rahman, bisa aktifkan suaranya Pak? Belum aktif. Coba Pak. Coba dibuka dari situ Bu Ana. Tidak bisa, bentuknya dari yang bersangkutan gitu Pak. Ya udah, oke. Silakan Oke. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Indonesia, selamat pagi dari Arab Saudi, Bu Ana. Oke. Yang kami hormati Pak Puji selaku pembimbing ibadah, Pak Julpa, Pak Indris selaku Ketua Kloter 03 BTH, beserta mungkin keluarga yang sudah join di sini. Baik, kami sampaikan. Mohon izin Pak Ketua sama Pak Puji. Alhamdulillah kalau kami merasa semenjak keberangkatan sampai saat ini kami berada di hotel Mufti di Out of Mekah,
perjalanan haji dari semenjak keberangkatan dari Pekanbaru tanggal 3, kemudian tanggal 4 kemarin dari Batam sampai di Madinah tanggal 4 sore ya. Sampai kemarin 8 hari lebih kurang di Madinah, kemudian bergerak ke saat ini di Mekah. Kami melihat sejauh ini relatif aman dan lancar, Bu Ana. Dengan mungkin ada beberapa dinamika, mungkin ada kendala-kendala tertentu, tapi sejauh ini kami melihat dari upaya dari petugas dan kerjasama dengan terutama ini Pak Julpa sebagai ketua kloter yang kami lihat ini sangat tegas. Pokoknya kalau ada yang perlu diputuskan, beliau memutuskan dengan jelas dan tegas gitu. Kemudian ini dikoordinasikan dengan seluruh ketua kloter, kemudian para karu, kemudian bersinergi dengan jamaah. Alhamdulillah sampai saat ini saya melihat cukup lancar dan aman. Mudah-mudahan kami berharap nanti yang ke Armusna mungkin dalam beberapa hari ke depan juga akan berjalan dengan lancar dan baik. Segala mungkin ada hambatan-hambatan atau dinamika yang ada, mudah-mudahan bisa diatasi. Dan kita berharap juga Allah mudahkan seluruh prosesnya ini sehingga nanti kami para jamaah ini bisa melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, mungkin ya sesuai dengan harapan lah kita, sesuai dengan tema mungkin yang kita berangkat dari Pekanbaru, Haji Mabrur sepanjang umur. Sepanjang umur ya. Mungkin itu mungkin catatan yang kami bisa lihat sebenarnya semenjak dari proses perjalanan dari Pekanbaru sampai saat ini berada kami di Mekah di Hotel Mufti Raudah. Mungkin ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi catatan atau mungkin bisa menjadi masukan nanti untuk beberapa pihak yang terkait dengan hal ini. Yang pertama, maka saya melihat sih mungkin dari sisi pengelolaan di hotel mungkin ya, dari Madinah kemarin ada waktu kita yang terbanyak untuk proses masuk kamar untuk para jemaah itu seperti itu. Apakah ini akan diakibatkan karena kami dengar juga dari jamaah ini kan dikelola oleh berbagai syarikah gitu ya. Dan hal ini berlanjut dengan ketika kita bergerak dari Madinah kemarin ke Mekah. Ketika kita memasuki area Mekah, karena memang saat ini proses dari petugas Arab Saudi sangat ketat sekali. Sehingga kita beberapa jam agak tertahan di terminal, di pintu masuk ke Mekah gitu. Sehingga di checkpoint di Mekah, sehingga yang kita rencanakan mungkin tawaf umrohnya itu sekitar jam 2-an, akhirnya bergerak setelah subuh. Sebagian mungkin ada yang bisa subuh di Masjidil Haram dan sebagian lagi ada yang bergerak dari hotel ke Masjidil Haram itu setelah subuh. Subuhnya mereka di hotel. Itu mungkin rangkaian dari kendala tadi masalah pemondokan ya. Kalau yang di pintu checkpoint tadi mungkin terkendala dengan ada beberapa jemaah yang terkendala dengan kartu nusuk yang belum terbit. Mungkin hal ini menjadi catatan nanti atau mungkin pelajaran bagi beberapa pihak yang terkait untuk menuntaskan ini di periode berikutnya. Karena kalau tidak diverifikasi ketat seperti itu di pintu checkpoint, mungkin waktu kita tidak banyak tersita di checkpoint tersebut. Begitu pula ketika kita masuk hotel di Mekah. Karena beberapa kemarin ada yang terpisah hotelnya, ternyata ada beberapa jemaah kita termasuk yang di regu saya sebagai karu juga Bu Ana. Ya, silakan. Jadi ada beberapa jemaah kemarin dari karu kami juga yang sampai tengah malam baru dapat kamar. Kami dapat informasinya dari Pak Julpa itu di hotel yang lain, padahal mereka sebagai jamaah pendamping gitu. Jadi sangat ironis sekali kalau mereka memang ditempatkan di hotel lain terpisah dengan yang mereka dampingi gitu. Cuma dengan upaya keras
dan kami salut dengan ya para petugas ya, terutama mungkin dalam hal ini ketua sama pembimbing yang semua yang lain juga ya. Hal ini bisa akhirnya mereka bisa di hotel yang sama dengan berbagai upaya ya. Mungkin itu catatan nanti ke depan agar di prodi berikutnya tidak akan terulang lagi, sehingga nanti proses-proses yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kita. Mungkin untuk apanya seperti itu Bu Ana. Oh, baik, Pak. Itu salah satu kendala yang Bapak sampaikan terkait dengan pelayanan yang Bapak hadapi ya Pak selama beberapa hari di Tanah Suci ya Pak ya. Ya Bu. Baik. Saya ingin tanya lagi sama Bapak, ketika Bapak melihat Ka'bah, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah ketika sebenarnya hari ini tidak bisa diungkapkan Bu Ana. Walaupun sebenarnya saya tahun lalu sudah pernah umroh ya, tapi ketika kita memang memasuki Ka'bah dan Tanah Suci ini secara khusus, kita sangat terharu sekali Bu Ana. Dan Pak Kloter mungkin ya, Pak Julpa sama Pak Puji, itu tanpa kita sadari sebenarnya ada rasa haru di hati kita itu ketika melihat Ka'bah itu. Mungkin nanti walaupun kita setelah pulang dari sini, begitu kita nanti pergi lagi ke Tanah Suci ini, kita akan terharu lagi, dengan tidak sadar kita akan menitikkan air mata ya. Karena memang ini penantian yang sudah 13 tahun ya, 13 tahun yang kita tunggu-tunggu. Memang tanpa kita sadari kita sangat terharu sekali Bu Ana. Ketika menginjakkan kaki di Tanah Haram ini pun ada rasa yang nggak semuanya bisa kita ungkapkan sebenarnya. Hanya kita bisa rasakan, kita hanya bisa resapi, mungkin kita bisa renungi. Mungkin tidak semuanya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti itu kira-kira Bu Ana. Apa doa yang pertama Bapak sampaikan ketika sampai di Ka'bah tuh? Ya, doanya itu sebenarnya kalau secara pribadi kita ingin dengan kehadiran kita di sini diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, diselamatkan kita dari dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian kita berharap perjalanan, karena ini kan sampai saat ini belum prosesi hajinya, baru umrohnya ya. Kita berharap, saya berdoa untuk diberikan kelancaran dalam melaksanakan atau menunaikan prosesi ibadah haji itu sendiri, karena itu tidak bisa diulang gitu ya, tidak bisa diulang, hanya mungkin sekali. Saya berharap itu dilancarkan dan dimudahkan sehingga kita nanti bisa melaksanakan seluruh wajib dan rukun haji itu untuk mendapatkan tagline tadi itu, haji mabrur sepanjang umur. Oke. Demikian Baik, Bu Pak. Ana. Ya, baik Pak. Di saat ini di pertemuan ini juga ada keluarga Bapak ya Pak ya, yang dari Pekanbaru ya Pak ya. Iya Bu Ana. Oke. Boleh yang keluarga Bapak yang di Pekanbaru bisa hidupkan suaranya, videonya juga. Oke. Ya, Silakan Pak. ini Bapak menyapa keluarga Bapak. Ini anak yang besar sama orang tua Bu Ana. Assalamualaikum Pak Narif. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Ini Bapak Bapak ini udah umur yang sebenarnya dulu waktu pendaftaran haji ini beliau ingin saya daftarkan sebenarnya, cuma karena mengingat waktu itu umur beliau sudah di 60 sekian tahun, 61 tahun ya. Sehingga beliau saya umrohkan di tahun berikutnya ketika saya mendaftar haji itu. 74. Sekarang umur Bapak 74 ya, 74. Sehat loh Pak. Pak, Bapak siapa namanya Pak? Bapak nih Pak Kasman Haryanja, ini Bapak yang sebelahnya Arif. Oh, iya. Pak Katman ya? Ya. Oke. Pak Katman Sehat-sehat bisa di sana. menyapa Kasman anaknya. Bu. Kasman ya? Semoga Ya. Oke. Bisa menyapa anaknya, apa pesan-pesannya gitu untuk anak-anaknya? ya Bu, ya Bu, ya.
Coba Bapak sapa anaknya yang lagi di Arab Saudi, Pak. Mudah-mudahan Ya Pak, sehat Pak. anak-anak kami yang di sana serta semua keluarga tahun ini, nah, mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat selalu bisa menjalankan kewajiban untuk menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna. Dan begitu pula pada semua keluarga entah rombongan anak-anak yang sedang naik haji ini pula dalam kesehatan juga. Mudah-mudahan selamat-selamat sampai pulang ke sini dalam kesehatan juga. Ya, ya Ada doa kira-kira begitulah Bu permintaan khusus, himbauan Pak. kami yang terutama sekali permintaan khusus ya mudah-mudahan sehat-sehatlah entah keluarga anak-anak saya yang lain bisa mengikuti jejak abangnya. Ya, untuk menunaikan ibadah haji ke depannya itu aja Bu. Ya. Pak Sehat-sehat semua Rahman, ya. ya. Pak Rahman ada yang mau disampaikan untuk Bapaknya? Iya Untuk Pak, keluarga? Bapak doakan Pak. Mohon maaf Pak, sebelum kami menunaikan ibadah haji. Ini anak yang kecil nih, Ya, baru pulang sekolah ya. Ayo, Nak, Arif, apa yang mau disampaikan Arif? Ini anak yang besar nih. Arif, Oke, silakan. Wahib. Ya, doakanlah kami di sini ya, diberi kesehatan, dimurahkan rezeki ya, lancarkanlah seluruh urusan di dunia dan di akhirat. Amin. Sehat-sehatlah mama sama ayah sana ya. Ini anak yang Sehat, kecil yang bilang dua. sehat. Ayo, Arif, Rapan, Patih. Ayo. Ini anak Bapak yang kecil, apa pesannya untuk Bapaknya? Anaknya ada 4, ini yang besar, yang ini yang kecil Bu Ana. Oke, ada Ya. pesan khususnya? Atau Bapak punya pesan khusus untuk anak-anak Bapak itu? Untuk Bapak mungkin saya mendoakan mudah-mudahan sehat-sehat Pak, panjang umur, biar kami nanti anak-anaknya ada yang selalu membimbing, menasihati. Kemudian untuk tempat kita untuk mungkin berdiskusi atau ada yang mau diarahkan ke kami anak-anak ya, biar selalu rukun dan damai antara saudara. Kemudian kepada anak kami yang itu yang besar ya, yang mudah-mudahan cepat dapat ini ya, dapat pekerjaan dan kedepannya mungkin kalau ada jodoh cepat dijodoh ya, karena udah selesai kuliah ya. Mungkin doakan kami dengan ibu di sini, mama, mudah-mudahan sehat-sehat bisa melaksanakan rukun dan rangkaian ibadah haji ini dengan baik, sempurna, dengan nanti imbalan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur insya Allah. Doakan ya anak ya. Mohon maaf mungkin ke Bapak nih kalau ada Pak yang kata-kata atau sikap atau mungkin perilaku kami yang tidak berkenan di hati Bapak, mungkin yang salah, yang tidak sengaja, maupun yang terjadi sengaja. Mudah-mudahan ini nanti akan menghapus dosa-dosa kami sehingga kami bersih nanti melaksanakan prosesi ibadah haji ini dalam 2 hari ke depan ke Arafah, Musdalifah, kemudian nanti di Mina dan terus ke tawaf di Masjidil Haram. Ya Pak ya, ya semua anak-anak mohon maaf, saya ke anak-anak pun mohon maaf kalau ada sikap perilaku yang kurang baik selama ini, mohon dimaafkan ya anak ya. Ya, doakan kami mudah-mudahan bisa pulang dengan selamat dengan membawa haji mabrur. Amin insyaallah. Amin. Baik Pak, Bapak Ibu sahabat religi, kita sudah tahu bagaimana persiapan Kloter 3 Batam dalam menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sebagai penutup pertemuan kita kali ini, saya minta closing statement daripada petugas kloter yang dimulai dari Pak Ketua. Baik, Ibu, seluruh masyarakat Riau secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, penyelenggaraan haji 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
dan Badan Penyelenggara Haji secara umum telah berlangsung lancar. Perihal yang disampaikan oleh Bapak dan banyak jemaah haji itu adalah dinamika disebabkan persoalan teknis saja, yakni antara data pramanifest yang diinput ke IHAJ yang kemudian ditarik oleh syarikah sebagai pendataan masing-masing jemaah dengan data kelompok terbang yang terjadi miss mengakibatkan banyak distribusi jemaah yang terpencar. Namun untuk BTA 3 perlu kami laporkan kepada seluruh masyarakat Riau, khususnya asal Kota Pekanbaru, dari 445 jemaah, kita itu awalnya ditempatkan di 5 pemondokan. Saat ini total jemaahnya 35 orang yang tidak satu hotel. Saat ini yang belum tinggal 10 orang. 10 orang itu pun mereka tidak terpisah, 6 orang tidak terpisah dengan mahramnya. 4 orang saat ini tetap stay di pemondokan utama di Hotel Mufti Raudhah. Jadi mudah-mudahan penyelenggaraan haji ini semakin baik ke depan dan kita terus berikhtiar yang terbaik. Yang perlu kami tekankan, Allah yang hari ini kita sambut seruannya tidak akan menelantarkan jamaah haji Indonesia yang sudah menunggu 13 tahun. Insyaallah. Baik, berikutnya ada closing statement dari Pak Pembimbing Ibadah. Ya, terima kasih. Ya, kami berharap kepada kita semuanya, para jemaah dan seluruh petugas kloter, kita pastikan insya Allah, karena kita sebentar lagi akan mengikuti Armusna, pastikan bahwasanya ibadah kita niatkan dari awal, yakni ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya karena Allah. Semoga apa yang senantiasa kita lakukan, baik mulai proses Armusna dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Armusna, insya Allah kita pastikan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjalan dengan lancar ibadah kita. Rukun-rukun haji insya Allah kita laksanakan dengan sempurna. Itu harapan kami. Oleh sebab itu, nanti kami akan mengadakan briefing lagi tentang jamaah-jamaah yang senantiasa ujur syar'i setelah kita berada di Armusna tadi, yakni terutama di Mina. Kadang-kadang ada juga jamaah kita yang mohon maaf sekali bagi yang perempuan, ada yang haid, ya ini harus kita data sehingga nanti pelaksanaan di puncaknya di rukun yang ketiga yakni tawaf ifadah, ya itu kan harus kita clearkan sehingga semuanya jamaah tersebut dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat dan sesuai dengan rukunnya, itu dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada satu orang pun satu orang jamaah pun itu yang tertinggal tentang rukun dan wajib haji pada kesempatan yang mulia ini. Sehingga kita berharap, kita mohon doanya kepada masyarakat Pekanbaru, khususnya kepada keluarga kita bermohon bahwasanya pelaksanaan ibadah haji ini berjalan dengan sukses, sehingga jamaah kita dalam keadaan sehat, dan jamaah kita dalam keadaan fit, sehingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji, rukun ibadah haji dengan sempurna, sehingga kita dapat meraih haji yang mabrur dan mabrur. Saya rasa itu Bu Ana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang hadir,
Semoga apa yang telah disampaikan pada pertemuan ini dapat menambah pemahaman kesiapan kita dalam menyongsong ibadah haji pada tahun 2025 dan memperoleh haji yang mabrur, insya Allah. Amin. Bagi para calon jamaah, kami doakan semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam setiap tahapan persiapan, tentunya menjadi haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Amin. Bapak yang hadir di pertemuan ini, terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Semoga aktivitas ibadahnya lancar hingga selesai. Saya mewakili tim Humas Kanwil Kemenak Riau meminta maaf atas beberapa permasalahan, misalnya kendala dari jaringan atau apa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, informasi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk keluarga dan teman-teman kita yang membutuhkan informasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.